Vincentius adalah orang yang bertindak dan bukan sekedar teori. Semangat keagamaan yang ia komunikasikan sederhana, praktis dan lugas. Ia memandang Kristus sebagai pemimpinnya dan mencoba menerjemahkan pesan Injil ke dalam hasil yang nyata. Marilah kita pelajari tentang orang suci yang luar biasa ini hari ini. Vincentius dilahirkan pada suatu masa tidak berbeda dengan saat ini, masa yang dirusak oleh penyakit perang dan kemiskinan. Vincentius dilahirkan di Puy de Gascoigne di selatan Prancis pada tahun 1581. Vincentius harus membawa ternak untuk mengembalakan domba, sapi, dan babi. Dia melakukan ini setiap hari tanpa alas kaki dan dengan bekal yang rendah hati orang tuanya. Mengakui bahwa dia pintar dan kreatif dan berkorban untuk menyekolahkannya pendidikan formal. Pertamanya disediakan oleh para Fransiskan. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia dipekerjakan untuk membimbing anak-anak dari keluarga Gandhi yang kaya di dekatnya. Tugas itu mengajarinya sebagai prinsip untuk pekerjaannya di masa depan, menginjili orang kaya dan mengarahkan mereka untuk melayani orang miskin. Vincentius juga ambisius. Dia ingin keluar dari kehidupan petani dan memutuskan bahwa imamat adalah cara terbaik untuk memperoleh karir keluarga, keamanan, dan terhormat dalam masyarakat. Dia menggunakan uang yang diperoleh untuk melanjutkan studi formalnya di Universitas Toulouse, di mana dia belajar teologi. Pada usia 19 tahun, dia ditahbiskan menjadi pendeta dan menuju ke Roma untuk menyelesaikan pendidikannya. Suatu hari, ketika dia sedang berpergian melalui laut, sekelompok bajak laut menyerang mereka dan menangkap Vincentius. Dia kemudian dijual sebagai budak. Akhirnya, pada waktunya, Vincentius mampu meyakinkan tuannya, gurunya setuju untuk masuk Kristen dan membebaskan Vincentius. Vincentius tiba di Roma dan kemudian melakukan perjalanan ke Paris. Selama masa remajanya, sikap Vincentius itulah yang ada untungnya bagi saya. Disinilah dia bertemu dengan Kardinal Pierre de Baron, yang kemudian menjadi pembimbing spiritualnya di Paris. Vincentius berada di bawah kepimpinannya yang lambat laun membuat dia menyadari bahwa membantu orang lebih penting daripada membantu dirinya sendiri. Pada saat itu, Vincentius mengamati bahwa banyak petani yang kurang menerima katekisasi tidak melakukan pengakuan dosa dengan baik. Dia juga memperhatikan bahwa para imam yang kurang terlatih tidak tahu cara melaksanakan sakramen. Tentang penebus dosa, suatu hari, Vincentius mengorbankan misi paroki yang menunjukkan masa depannya. Dia mendorong begitu banyak orang untuk bertobat sehingga para Yesuit dari kota terdekat harus mampu mendengarkan pengakuan dosa. Saat ini, dia telah mempengaruhi seorang pemuda, beberapa di antaranya adalah pendeta untuk bergabung dengannya dalam membentuk suatu kelompok keagamaan yang disebut kongregasi anggota misi, mewajibkan diri mereka untuk pola hidup mereka berdasarkan Kristus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang miskin di pedesaan dan untuk membantu mendidik para imam dalam tugas-tugas praktis mereka. Para imam terutama melakukan misi paroki, berkhotbah dan mendengarkan pengakuan dosa. Seorang pendeta yang akan pergi dan ditugaskan untuk mendistribusikan uang kepada orang-orang miskin yang berhak. Sejak saat itu, dia menghabiskan hidupnya untuk mengkhotbahkan misi dan memberikan bantuan kepada orang miskin. Vincentius pergi ke banyak tempat untuk mengunjungi orang sakit, orang tua, dan orang miskin. Dia menghabiskan waktu bersama mereka dan melakukan apa yang dia bisa untuk merawat mereka. Dia mendirikan organisasi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin dan orang sakit. Namun
Vincentius tahu bahwa dibutuhkan lebih dari apa yang bisa dia lakukan sendiri untuk benar-benar membuat perbedaan. Dia menyadari bahwa dia membutuhkan lebih banyak uang dan lebih banyak orang untuk membantu semua orang yang membutuhkan bantuan. Vincentius mulai meminta bantuan orang kaya untuk menyumbangkan uang yang dia bagikan kepada orang sakit dan miskin. Dia juga mengumpulkan pria dan wanita yang lain bersedia mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan dan membantu orang miskin setiap hari. Dia dan para pengikutnya memberikan sup dan roti kepada sebanyak 16.000 orang miskin dan tunawisma yang dibentuk oleh para pria tersebut ke dalam komunitas keagamaan para pendeta yang disebut Vincentius. Vincentius bertemu dengan seorang kolaborator suci, seorang wanita yang akan menjadi orang suci, haknya sendiri, Louise de Meriloc Louise. Dan Vincentius bersama-sama mendirikan kelompok putri amal yang beranggotakan lebih dari 25.000 di seluruh dunia saat ini. Banyak umat paroki saat ini memiliki perkumpulan Santo Vincentius de Paul yang menjalankan pekerjaan Vincentius dengan Vincentius yang malang membantu mereformasi para pendeta dan cara mereka diinstruksikan dan dipersiapkan untuk imamat. Dia melakukan ini pertama kali melalui presentasi retret dan kemudian dengan membantu mengembangkan pendahulu seminari-seminari modern kita. Pada satu titik, komunitasnya mengarahkan 53 seminari tingkat atas Selams. Lebih dari 3 dekade, Vincentius bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan mereka yang miskin di tahun-tahun terakhir. Vincentius dibatasi pada sebuah kursi berlengan karena kakinya yang bengkak dan borok. Namun ia tetap ceria mengarahkan karya amalnya dengan menulis ratusan surat. Ia meninggal pada tahun 1660, tanggal 27 September dan dikanonisasi sebagai santo pada tahun 1737. Santo Vincentius tidak memulai dengan rencana muluk-muluk, ia justru tersandung dalam kehidupannya bekerja sehingga dia adalah teladan yang berguna bagi mereka yang menderita stres saat mencoba menemukan rencana Tuhan bagi hidup mereka. Kehidupan Santo Vincentius adalah contoh sempurna tentang betapa belas kasih yang mendalam dapat mengubah kehidupan dan komunitas kita yang mulia. Santo Vincentius de Paul, hamba orang miskin yang terkasih, semoga kita ikuti teladanmu dan melakukan perbuatan baik di antara mereka yang ditinggalkan oleh masyarakat, diperbudak atau dilupakan. Mengilhami kami untuk memberi mereka yang lapar, untuk mencintai sesama manusia. Sekian dari video kami.